Astagfirullah, ibu gak nyangka kamu kayak gini Naila. Besok kamu ibu nikahkan sama Pak Ustadz. Ibu malu sampai terjadi hal seperti ini. Assalamualaikum sahabat Sinar Karomah. Bayangkan, namanya Naila, gadis 21 tahun yang tengah menempuh kuliah di jurusan pendidikan agama Islam. Ia dikenal alim dan penurut, apalagi ibunya, Bu Rahmah, adalah tokoh pengajian terpandang di kampung. Tapi semua berubah setelah Naila menjalin hubungan diam-diam dengan seniornya, Ilham. Awalnya penuh nasihat dan ayat-ayat suci, namun berakhir dengan dosa yang membekas di rahim Naila. Ketika hamil di luar nikah, Ilham menghilang. Ibunya murka, bukan karena sedih, tapi karena takut aib keluarga terbongkar. Untuk menebus dosa, Naila dipaksa menikah dengan Ustadz Mahfud, pria 68 tahun yang sudah punya 3 cucu. Bagi ibunya, hanya itulah jalan agar keluarga tetap dihormati. Malam pertama jadi awal neraka. Naila tak hanya kehilangan masa muda dan mimpi, tapi juga harga dirinya. Namun perlahan, dari luka dan diam, ia mulai bangkit. Sebuah tempat konseling perempuan jadi pintu awal menuju kebebasan. Dan saat dunia menertawakan perempuan seperti Naila, ia justru berdiri membawa kisah yang menguatkan ribuan jiwa. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa dukung kami dengan like dan subscribe Sinar Karomah agar kami semangat untuk memberikan cerita menarik lainnya. Semoga semua yang like dan subscribe channel ini selalu diberi kesehatan, rezeki yang lancar, hati yang tenang, dan dimudahkan segala urusannya. Mari kita mulai ceritanya. Namaku Naila. Usia 21 tahun. Mahasiswi jurusan pendidikan agama Islam yang dikenal santun, lembut, dan nyaris tak pernah membantah. Ibuku, Bu Rahmah, adalah seorang ustazah kampung. Setiap pengajian ibu selalu jadi rujukan. Suaranya lantang dan tegas saat menyampaikan ayat-ayat Allah. Orang-orang mengagumi ibu. Maka secara otomatis, mereka juga mengagumi anaknya. Padahal mereka tidak pernah benar-benar tahu siapa aku sebenarnya. Dan mungkin kalau tahu, mereka akan jijik. Semuanya bermula saat aku mulai dekat dengan Ilham, senior kampus yang awalnya seperti panutan. Ia sering mengirimkan kutipan hadis, menanyakan sholatku, bahkan mengajak diskusi tentang pernikahan dalam Islam. Sebagai gadis yang haus perhatian dan merasa terhimpit oleh citra anak ustazah, aku jatuh pada perangkap yang kubuat sendiri. Ilham begitu lembut, tidak pernah sekalipun memaksa. Tapi caranya membuatku merasa dibutuhkan. Itu candu yang menyesatkan. Suatu malam, di sela tugas kelompok, kami berdua terjebak hujan deras. Di sebuah kosan teman yang kosong, aku tak pulang. Ilham meyakinkan, kita tidak sedang berbuat maksiat, Nai. Kita hanya berlindung dari hujan. Allah tahu niat kita. Dan saat aku merapat ke pundaknya karena menggigil kedinginan, tak ada suara peringatan dari langit. Hanya detak jantungku yang mulai berpacu melawan rasa takut. Satu kesalahan itu merusak segalanya. Aku hamil. 3 minggu kemudian, aku mulai merasa mual setiap pagi. Telat datang bulan. Ujung-ujungnya, 2 garis merah di tes pack menjadi vonis paling mematikan dalam hidupku. Aku mencari Ilham. Berkali-kali menghubungi. Tapi nomornya hilang. Kabar terakhir, dia cuti kuliah dan pulang kampung. Dan aku tahu, itu artinya dia pergi. Tubuhku lemas. Aku pulang ke rumah dan mengunci diri di kamar. Seminggu penuh aku sembunyikan semuanya dari ibu. Sampai suatu malam, ibu mendobrak pintu kamarku karena curiga aku menyembunyikan sesuatu. Saat tes pack jatuh dari bawah bantal, dunia berhenti berputar. Ibu terdiam, lalu memekik seperti orang kerasukan. Ia memukul mukanya sendiri, mengguncang pundakku sambil berkata, "Kamu bikin malu ibu. Kamu hancurin nama baik keluarga. Kamu durhaka, Naila." Tangis dan jerit itu memecahkan malam. Tapi yang lebih menyakitkan, bukan karena ibu kecewa padaku, tapi karena ia takut pada omongan orang kampung. Kita harus tutupi aib ini, Nai. Kalau sampai pengajian tahu, siapa yang akan dengerin ceramah ibu lagi? Aku tak punya jawaban. Tak punya tenaga untuk melawan. Ibu pun mulai berunding dengan beberapa orang.
Katanya, ada satu solusi, menikahkan aku dengan seorang duda terhormat yang bisa menjaga aib ini tetap terkubur. Namanya Ustadz Mahfud. Seorang janda yang sudah tua, berharisma, dan dihormati. Ia punya 3 cucu. Tapi katanya, dia bersedia menikahiku demi menjaga kehormatan agama dan keluarga. Aku menangis semalaman. Tapi semua sudah diputuskan. Tak ada undangan. Tak ada gaun putih. Hanya akad yang dibaca cepat di ruang tengah. Disaksikan beberapa orang kampung dan suara ibu yang membaca doa dengan nada lirih namun penuh desakan. Ini semua demi Allah, Nai. Demi nama baikmu juga. Dan begitulah, aku, gadis 21 tahun, sah menjadi istri dari seorang pria seusia kakekku. Aku tak tahu bagaimana caranya harus memanggilnya. Suamiku, atau ayah? Malam pertama pun mendekat. Aku menggigil di sudut kamar yang terlalu besar. Sprei putih bersih, lampu remang-remang, dan suara sandal Ustadz Mahfud yang melangkah pelan ke arahku. Tak ada cinta, tak ada rindu. Hanya perintah dan kewajiban yang digiring atas nama agama. Aku mencoba menahan air mata. Tapi tubuhku terlalu takut untuk berontak. Dan pada saat itu, aku sadar, malam ini akan jadi malam yang takkan pernah kulupakan. Tapi ini, baru awalnya saja. Angin malam berembus lembut dari sela jendela kamar yang terbuka sedikit. Tapi dinginnya tak mampu menyamai dingin yang menjalar di dadaku malam itu. Aku duduk di sisi ranjang, mengenakan gamis panjang berwarna pastel yang disiapkan ibu. Rambutku disanggul sederhana, wajahku tanpa riasan, hanya dibasahi air mata sejak petang. Ini bukan malam pengantin seperti yang digambarkan di cerita-cerita. Ini adalah malam hukuman. Malam di mana aku harus membayar dosa, kata ibu, dengan tubuh dan kepatuhan. Pintu kamar dibuka perlahan. Di baliknya berdiri Ustadz Mahfud, pria yang sekarang, secara sah, menjadi suamiku. Wajahnya penuh keriput. Matanya cekung namun tetap tajam. Jubah putihnya bersih, rapi, dan tercium aroma minyak kayu putih. Ia berjalan pelan, lalu duduk di ujung ranjang. Tak ada senyum. Hanya diam panjang yang membuat napasku tak teratur. Naila, katanya akhirnya, dengan suara berat namun terdengar seperti menahan beban. Kamu pasti belum siap. Tapi kita sudah menjadi suami istri. Aku menunduk. Tak mampu membalas. Ingin rasanya berlari. Tapi kemana? Kamar ini terkunci dari luar, kata ibu, agar tidak ada yang ganggu. Aku adalah gadis yang dibesarkan untuk taat. Tapi malam itu, semua ajaran tentang kehormatan terasa seperti jerat yang membungkam harga diriku. Ustadz Mahfud menyentuh tanganku perlahan. Sentuhan itu seperti aliran listrik yang memaksa tubuhku mundur. Tapi aku tak berani bergerak. Tak ada cinta, tak ada harapan. Yang ada hanya kewajiban dan ketakutan. Kita lakukan ini demi menutup aib. Nak, kalau kamu sabar, Allah akan mudahkan semuanya. Itu kata-katanya. Tapi hatiku bertanya, apakah Allah menginginkan ini? Apakah ini bentuk pengampunan? Atau justru bentuk penghukuman kedua? Malam itu adalah malam pertama di mana tubuhku tidak milikku sendiri. Aku pasrah. Aku diam. Tapi di dalam hatiku, aku berteriak. Bukan karena sakit fisik. Tapi karena aku tahu, sejak malam itu, hidupku bukan lagi tentang masa depan yang kutulis sendiri, melainkan skrip yang ditulis orang lain, dipaksa kupentaskan atas nama kehormatan. Keesokan paginya, aku terbangun dalam pelukan yang asing. Di sampingku, tubuh Ustadz Mahfud terlelap, mendengkur pelan. Aku menatap langit-langit, mencoba menenangkan dada yang masih sesak. Tapi saat aku turun dari ranjang, ada darah di sprei. Bukan karena kesucian yang hilang, karena itu sudah lama hilang, tapi karena luka batin yang mengalir lewat tubuhku sendiri. Sarapan disiapkan ibu. Ia tampak bahagia, bahkan sempat berkata, "Alhamdulillah, mulai sekarang kamu bukan beban ibu lagi." Kata itu seperti pisau. Aku ingin membalas, tapi bibirku membeku. Hanya satu hal yang membuatku tetap bisa berdiri hari itu. Perutku.
Di sana ada kehidupan kecil. Janin yang tak tahu apa-apa tentang aib, dosa, atau kehormatan. Hari-hari berikutnya aku habiskan di kamar. Tak kuliah, tak bertemu teman. Setiap pagi, Ustadz Mahfud berangkat ke masjid, dan malam pulang dengan wajah lelah. Ia tak banyak bicara. Kadang mencoba bersikap baik, tapi semuanya terasa semu. Ia adalah penjara berwajah manusia. Hingga suatu malam, aku mendengar suara ibu di ruang tamu. Ia sedang bicara dengan tetangga. Naila sudah beruntung dapat suami seperti Ustadz Mahfud. Gak semua gadis yang hilaf dikasih kesempatan ditutupi aibnya dengan pernikahan. Hatiku nyaris meledak. Jadi semua ini, demi menutup mulut orang kampung? Aku kembali ke kamar dan menatap wajahku di cermin. Tak ada lagi semangat. Tak ada lagi mimpi. Dan saat itulah aku sadar, jika aku tetap diam, hidupku akan berakhir di sini. Tapi aku belum tahu harus mulai dari mana. Aku hanya tahu satu hal, aku harus selamatkan diriku sendiri. Karena tidak ada seorang pun yang akan melakukannya untukku. Hari-hari berlalu seperti lembaran kabut yang tak pernah jelas. Pagi datang dan pergi. Namun aku tetap terkurung di dalam rumah ini. Tubuhku sehat, tapi jiwaku mengering perlahan. Ustadz Mahfud tak pernah menyakitiku secara fisik, tapi diamnya adalah cambuk. Ia berbicara hanya seperlunya, memberi nafkah secukupnya, dan menyentuhku hanya ketika ingin. Bukan karena cinta, tapi karena merasa itu haknya. Perutku mulai membesar. Usia kandungan masuk bulan keempat. Tapi tak ada satupun ucapan selamat dari mulut ibu. Ia bahkan menyuruhku untuk tidak terlalu sering keluar rumah. Takut orang bertanya-tanya kenapa perutmu segede itu padahal baru nikah 2 bulan. Katanya sinis sambil menyeduh teh. Aku hanya diam, meski hatiku sudah seperti genting yang retak tiap hari. Suatu siang, aku duduk di teras belakang, mencari udara yang bisa kupeluk. Saat itu datang 2 ibu-ibu kampung, hendak mengantar undangan tahlil. Mereka melihatku, lalu salah satunya tersenyum miring dan berbisik pelan. Itu anaknya Bu Rahmah yang katanya alim itu, ya? Katanya baru nikah tapi perutnya udah. Yang satu lagi menimpali. Ya mungkin rezeki anak soleh. Tawanya menusuk lebih dari ribuan pisau. Aku lari ke dalam kamar dan muntah-muntah. Bukan karena hamil, tapi karena hinaan. Karena rahim ini dianggap najis oleh mereka yang tak tahu apa-apa. Ibu masuk ke kamar dan memarahiku karena dianggap mempermalukan keluarga. Ia bahkan berkata, "Kamu harus bersyukur Mahfud mau terima kamu dengan keadaan hamil. Gak semua pria mau tutup aib sebusuk itu." Ucapannya seperti menginjak-injak seluruh harga diriku. Aku berlutut di lantai kamar, menangis seperti anak kecil. Tapi air mata itu tidak bisa meluluhkan batu di hati ibu. Malamnya, aku duduk di meja makan bersama Ustadz Mahfud. Ia makan dalam diam. Aku hanya memandangi nasi yang tak tersentuh. Tiba-tiba ia berkata, "Besok, kamu ikut saya ke pengajian. Duduk di belakang saja. Saya ingin orang tahu kamu istri saya." Aku menggeleng, tapi pandangannya berubah tajam. "Naila, kamu ini istri seorang ustadz. Kamu harus belajar nerima, bukan menolak." Aku ingin menjerit, ingin berdiri dan mengatakan, "Aku bukan istrimu karena cinta. Aku dijadikan istrimu karena aku dipaksa." Tapi lidahku keluh, kepalaku menunduk, dan seperti biasa, aku memilih diam. Diam yang selama ini membuatku perlahan mati dalam hidup yang pura-pura. Beberapa hari kemudian, aku mulai mengalami pendarahan. Darah merembes di celana dalam saat aku bangun pagi. Panik. Aku memanggil ibu. Tapi yang ia lakukan justru menuduhku tidak menjaga kehamilan. "Jangan-jangan ini karma. Naila, kamu pikir anak itu anugerah? Itu tebusan atas dosamu." Akhirnya aku dibawa ke bidan desa. Dalam ruang periksa yang dingin, aku menggigil. Bidan berkata, "Ibu harus tenang. Bayinya masih bisa diselamatkan. Tapi harus dijaga. Jangan terlalu banyak stres." Aku hanya mengangguk. Tapi di dalam hati,
Aku menangis karena tahu bahwa streslah yang menjadi makanan harianku. Dalam perjalanan pulang, aku melihat papan kecil di pinggir jalan bertuliskan, Pusat Konseling Perempuan Gratis Rahasia. Sesuatu dalam diriku tergerak. Mungkin ini satu-satunya tempat yang bisa menampung suara hatiku yang selama ini dipaksa bungkam. Aku menyimpan nama dan alamatnya dalam ingatan. Belum tahu kapan bisa pergi ke sana. Tapi setidaknya, aku tahu ada pintu lain yang bisa kutuju, selain rumah ini. Hari itu langit cerah, tapi hati ini tetap mendung. Perutku sudah membulat, masuk bulan ke-6. Tiap kali bercermin, aku melihat wajah yang tak lagi ku kenal. Pucat, sembab, dan asing. Aku memandangi pantulan tubuhku lama-lama, bertanya, siapa perempuan ini yang hidup dalam sangkar emas bernama kehormatan keluarga? Ketika Ustadz Mahfud pergi ke masjid dan ibu ke pengajian, aku nekat keluar rumah. Memakai masker dan kerudung panjang yang menutupi hampir seluruh wajah, aku berjalan cepat ke tempat yang hanya ku tahu dari papan kecil, Pusat Konseling Perempuan. Jaraknya sekitar 2 kilometer dari rumah. Tapi langkahku terasa seperti menempuh gunung. Gedungnya sederhana, di pojok jalan yang sepi. Saat aku masuk, aroma minyak aromaterapi menyeruak. Seorang perempuan parubaya menyambutku dengan senyum hangat. "Assalamualaikum, ada yang bisa kami bantu?" katanya lembut. Aku menahan air mata. Bibirku bergetar saat menjawab. "Saya butuh teman bicara." Namanya Butira. Ia bukan sekadar konselor. Ia penyelamat. Dalam ruangan tenang dengan karpet empuk dan teh jahe hangat, aku akhirnya buka suara. Tentang ilham. Tentang paksaan nikah. Tentang malam pertama yang menyakitkan. Tentang ibu. Tentang segala luka yang kupendam sendirian. Butira mendengarkan tanpa menghakimi. Ia hanya menggenggam tanganku, mengangguk pelan, dan berkata, "Kamu bukan kotor. Kamu bukan aib. Kamu korban." Kata-katanya seperti air di padang pasir. Aku menangis, keras dan lama. Untuk pertama kalinya sejak semuanya terjadi, aku merasa dimanusiakan. Merasa tidak sendiri. Setiap minggu, aku rutin datang ke sana. Perlahan, aku belajar menerima kenyataan tanpa membenci diri. Aku diberi jurnal untuk menulis apapun yang kurasakan. Aku mulai menulis tiap malam, kadang hanya 1 kalimat. Aku masih hidup hari ini. Tapi itu cukup. Itu membuatku bertahan. Suatu sore, Butira bertanya, "Kamu ingin terus seperti ini, Naila?" Aku menggeleng. "Lalu kamu mau apa?" Aku tak bisa langsung menjawab. Tapi malam itu aku tahu jawabannya. Aku ingin bebas. Bukan lari. Tapi lepas dari semua jerat yang menyakitiku. Tanpa harus jadi pembangkang. Aku mulai menyusun rencana. Sederhana, tapi jelas. Aku mulai kembali kuliah secara daring lewat HP jadul yang kusembunyikan dari ibu. Aku menghubungi dosen wali dengan nama samaran. Aku mulai aktif di grup diskusi tanpa pernah membuka suara. Perlahan, semangat yang dulu padam, mulai menyala kecil. Tapi rumah ini tetap penuh duri. Suatu malam, Ustadz Mahfud mengetuk pintu kamarku dan masuk tanpa izin. "Kita sudah lama tidak sekamar, Naila," katanya datar. Aku mundur. Ketakutan. Tapi kali ini aku punya suara. "Saya sedang tidak sehat, Pak Ustadz. Mohon jangan paksa." Ia menatapku tajam. Tapi kali ini aku tidak tunduk. Ia melangkah pergi. Dan malam itu, aku sadar, keberanian bukan tentang berteriak, tapi tentang berdiri saat dunia mencoba menjatuhkan. Hari demi hari, aku semakin yakin. Aku akan melahirkan anak ini, bukan dengan malu, tapi dengan harapan. Bukan sebagai anak haram, tapi sebagai bukti bahwa aku mampu bertahan. Di pusat konseling, aku juga bertemu perempuan-perempuan lain yang nasibnya mirip. Ada yang lebih parah. Tapi kami saling rangkul. Kami bukan lagi korban. Kami adalah penyintas. Dan ketika bayiku mulai menendang dalam perut, aku tersenyum. Untuk pertama kalinya sejak semua mimpi runtuh, aku tahu, aku bisa membangun semuanya kembali dari awal.
Satu pagi yang tak akan pernah kulupakan. Tanggal 17 Maret. Aku merasakan kontraksi hebat sejak subuh. Nafasku tersengal. Tubuhku gemetar. Tak ada yang mengantar. Ustadz Mahfud sedang dakwah keluar kota. Ibu, seperti biasa, sedang mengajar di majelis. Aku duduk sendiri di ruang tengah, menggenggam dinding sambil menahan sakit yang menjalar hingga ke punggung. Seorang tetangga yang baik hati, Bu Siti, melihatku dari jendela dan langsung panik. Astagfirullah. Naila, ayo ke puskesmas sekarang. Dengan bantuannya, aku dibawa ke bidan desa. Ruang bersalin sederhana. Langit-langitnya mengelupas. Tapi saat itu, tempat itu menjadi saksi lahirnya suara baru dalam hidupku. Tangis pertama anakku menggema. Seorang bayi laki-laki mungil, matanya sipit, kulitnya merah muda. Ketika dia ditaruh di pelukanku, semua rasa sakit itu luruh. Aku menangis lebih kencang dari bayiku. Bukan karena luka, tapi karena rasa syukur yang luar biasa. Bayi ini bukan aib. Ia bukan kutukan. Ia adalah jawaban dari segala doa yang selama ini kusembunyikan di sepertiga malamku yang sunyi. Namun saat aku pulang ke rumah, kenyataan kembali menghantam. Ibu hanya menatap sekilas dan berkata dingin, "Rawat baik-baik. Jangan bikin malu lagi." Tidak ada selamat. Tidak ada peluk. Aku hanya mengangguk. Tapi di hatiku, aku bersumpah, anak ini tidak akan hidup dalam luka yang sama seperti ibunya. Hari-hari setelah melahirkan, aku lebih sering menginap di pusat konseling. Bu Tira menyediakan ruang khusus untuk perempuan yang butuh perlindungan. Di sana aku belajar banyak hal. Cara mengurus bayi, cara membangun harga diri, bahkan ikut pelatihan keterampilan. Aku belajar menyulam, mengetik cepat, bahkan dasar-dasar hukum perlindungan perempuan. Nama anakku, Mika, artinya cahaya kecil. Dan Mika menjadi alasan aku bangkit. Aku tak lagi ingin hidup bersembunyi di balik kerudung panjang dan diam yang menyiksa. Aku ingin suaraku didengar. 1 tahun berlalu. Aku sudah pisah rumah dari Ustadz Mahfud. Bukan perceraian yang rumit, karena sejak awal ia pun tampak enggan mempertahankan. Ibuku masih belum bisa menerima. Tapi perlahan aku mulai membuka jarak. Bukan karena benci, tapi karena aku tak ingin luka lama terus berdarah. Kini aku bekerja sebagai asisten konselor di pusat yang sama. Membantu perempuan-perempuan muda yang pernah merasakan sunyinya dipaksa kuat. Aku bukan penyelamat. Tapi aku saksi bahwa perempuan yang disakiti sistem bisa tumbuh jadi kekuatan baru. Setiap sore aku dan Mika duduk di taman kecil belakang pusat konseling. Ia belajar berjalan di atas rumput. Jatuh lalu bangkit lagi. Dan aku tersenyum, karena anak ini, meski lahir dari luka, mengajari ibunya cara hidup. Dulu, aku adalah Naila yang diam, yang hanya bisa menangis di balik pintu. Kini, aku adalah Naila yang tahu bagaimana mengubah luka menjadi suara. Suara untuk perempuan lain. Suara untuk Mika. Suara untuk diriku sendiri. Karena aib bukan milik korban. Aib adalah sistem yang membungkam. Dan aku tak akan dibungkam lagi.